Yang saya hormati pimpinan Baruga Sinergi Institut selaku penyelenggara kegiatan beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati para narasumber dan fasilitator. Dan yang saya banggakan para ketua Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Bukit Timur yang saya harapkan menjadi mitra strategis pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Bukit Timur. Tepuk tangan dulu untuk para Alhamdulillah saya lihat semua sehat-sehat. Dan kayaknya dari semua kalangan umur di sini hadir ya Pak Kadis. Kayaknya ada yang muda sekali. Ada juga yang tua sekali. Sudah berumur. Namun nggak saya bilang tua. Sudah berumur. Tapi masih energi saya lihat. Sehat-sehatnya semua. Amin. Iya. Masih 4 hari ke depan. Semoga Bapak Ibu sekalian selalu sehat sampai dengan kembali ke Bukit Timur dengan selamat. Pertama-tama tentunya saya menyampaikan salam hormat dan permohonan maaf dari Bapak Bupati Bukit Timur. Beliau saat ini sedang dinas luar daerah. Sekiranya beliau yang akan hadir di sini bersama-sama kita semua, tetapi ada agenda yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mewakilkan kepada kami. Saya pun juga kebetulan berada di sini. Saya kemarin tiba langsung mengikuti acara rapat harmonisasi rancangan peraturan bupati di kantor Kanwil Kemenkumham di Alauddin. Nah, Pak Kabak Prokopim tahu saya di Makassar sehingga menghubungi saya untuk mewakili beliau. Dan beliau Kabak Prokopim menyampaikan insya Allah kalau Bapak Bupati nanti pulang dari Jakarta, insya Allah akan nanti mungkin dihubungi Kadis PMD untuk bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian yang berada di sini. Saya akan membacakan sambutan beliau. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan bimbingan teknis peningkatan kinerja Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Bukit Timur. Atas nama pemerintah Kabupaten Bukit Timur, saya menyampaikan apresiasi kepada Baruga Sinergi Institut yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Bimbingan teknis ini memiliki arti penting karena peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan desa merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik, transparan, partisipatif, dan akuntabel. BPD bukan sekedar pelengkap dalam struktur pemerintah desa. BPD adalah lembaga demokrasi desa yang memiliki posisi strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Karena itu saya ingin menegaskan bahwa hubungan antara kepala desa dan BPD bukanlah hubungan antara pihak yang harus saling berhadapan, tetapi merupakan hubungan kemitraan yang harus dibangun atas dasar komunikasi, saling menghormati, keterbukaan, dan kepentingan masyarakat. Kepala desa memiliki mandat untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa, sementara BPD menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, serta penyelenggaraan aspirasi masyarakat. Ketiganya harus berjalan dalam satu tujuan, yaitu mewujudkan desa yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. BPD harus mampu menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan persoalan yang mereka hadapi. Aspirasi tersebut jangan berhenti pada forum musyawarah, tetapi harus dikawal agar dapat menjadi dasar dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan desa. Saya berharap BPD di Kabupaten Bukit Timur semakin mampu memastikan bahwa perencanaan pembangunan desa benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat dan penganggaran desa benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita berada dalam era perubahan yang sangat cepat. Digitalisasi telah masuk ke hampir seluruh aspek kehidupan pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Karena itu, saya menyambut baik salah satu materi dalam kegiatan ini yang memberikan perhatian terhadap pemanfaatan artificial intelligence atau AI sebagai alat bantu dalam pelaksanaan tugas BPD. Namun saya ingin memberikan penekanan, teknologi adalah alat, bukan pengganti
tanggung jawab manusia. AI dapat membantu mencari informasi, menyusun dokumen, mengolah data, dan mempercepat pekerjaan administrasi. Tetapi setiap informasi dan hasil yang diperoleh tetap harus diverifikasi, dikaji, dan dipertanggungjawabkan oleh manusia. Jangan sampai kita menggunakan teknologi yang cepat, tetapi pengambil keputusan tanpa kehati-hatian. Saya ingin BPD di Luwu Timur menjadi BPD yang adaptif terhadap teknologi, tetapi tetap kuat dalam etika, integritas, dan tanggung jawab. Hadirin yang saya hormati, saya juga berharap kegiatan ini tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan secara teoritis. Saya ingin setelah mengikuti bimbingan teknis ini, setiap anggota BPD memiliki kemampuan yang lebih baik dalam yang pertama, memahami kedudukan tugas fungsi dan kewenangannya, menyelenggarakan musyawarah desa secara partisipatif dan berkualitas, menyerap dan mengawal aspirasi masyarakat, memahami dan mengawasi pengelolaan APBDes, membahas dan menyusun peraturan desa bersama pemerintah desa secara baik dan sesuai ketentuan, menyusun laporan kinerja BPD secara tertib dan akuntabel, dan ketujuh, memanfaatkan teknologi digital dan atau AI secara bijak untuk mendukung pelaksanaan tugas. Agenda kegiatan selama 4 hari ini juga sangat relevan karena tidak hanya membahas konsep tetapi memberikan ruang untuk praktik analisis APBDes, simulasi musyawarah desa, penyusunan peraturan desa, harmonisasi, rekomendasi, serta finalisasi laporan kinerja BPD. Ini yang saya harapkan. Pulang dari Makassar, Bapak Ibu tidak hanya membawa sertifikat, tetapi juga membawa pengetahuan, keterampilan, dan komitmen baru untuk memperbaiki kinerja BPD di desa masing-masing. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Luwu Timur terus mendorong agar desa menjadi bagian penting dari upaya mempercepat pembangunan daerah. Untuk itu, kita membutuhkan pemerintah desa yang solid. Kepala desa, BPD, dan seluruh perangkat desa harus mampu bekerja sama, membangun komunikasi yang sehat, dan menghindari konflik yang tidak produktif. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar dalam demokrasi, tetapi jangan sampai perbedaan pandangan membuat pembangunan desa terhambat. Kita boleh berbeda dalam cara berpikir, tetapi kita harus sama dalam tujuan, kepentingan masyarakat dan kemajuan desa. Saya juga meminta kepada para ketua dan anggota BPD agar menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan konstruktif. Hadirin yang saya banggakan, saya mengajak kepada seluruh anggota, tapi hari ini ketua yang diundang ya. Ada juga anggota, ada yang mewakili ya. Ya, saya mengajak kepada seluruh ketua dan anggota BPD se-Kabupaten Luwu Timur untuk menjadikan kegiatan ini sebagai momentum melakukan refleksi dan transformasi kinerja. Mari kita tinggalkan pola kerja yang hanya berorientasi pada rutinitas administratif. Mari kita bangun BPD yang aktif menyerap aspirasi, kritis dalam membangun pengawasan, cermat dalam membahas anggaran, produktif dalam musyawarah, dan inovatif dalam memanfaatkan teknologi. Dengan BPD yang kuat, pemerintah desa yang profesional, dan masyarakat yang aktif berpartisipasi, saya yakin kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Luwu Timur akan semakin baik. Panjang sekali sebutannya. Tapi kalau mewakili Bupati, saya harus membacakan secara detail. Jadi sedikit saya tambahkan sebelum saya menutup. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi, kita dituntut untuk harus menguasai teknologi, menguasai pengetahuan, wawasan, dan segala macam. Nah, yang baiknya ini karena Bapak Ibu diajak untuk ke Makassar. Dalam artian sebenarnya saya kurang setuju, karena berarti uangnya Bapak Ibu ini, apalagi pemerintah yang ada di Tauti,
Angkat tangan dari Tauti. Iya. Tauti apa lagi ya? Banyak mericannya. Alam bara, kabar.